Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herin Setiana, calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, pada materi demonstrasi kontekstual, saya akan menampilkan kasus 1 dan kasus 2 yang akan diselesaikan melalui penerapan segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka dari itu, kami akan menggeser identitas yang gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nanti pas udah istirahat ngobrol sama ibu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Rafka, silakan duduk. Rafka tadi udah istirahat? Udah makan? Udah, alhamdulillah. Baik, Rafka hari ini tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, karena saya terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah. Kemudian Rafka hari ini tahu hari apa? Sekarang hari Selasa. Hari Selasa. Harusnya kita pakai seragam apa, Nak? Seragam merah putih. Seragam merah putih. Nah, ibu mau tanya, kamu terlambat, kemudian Rafka kan tahu kalau Rafka itu kan sebagai wakil ketua kelas, gitu kan? Berarti seharusnya Rafka memberikan apa ke teman-teman? Memberikan Contoh ya. Memberikan contoh yang baik mungkin ya Rafka ya. Baik. Nah, Rafka itu sebetulnya juga tahu kita sebagai manusia pasti ada kalanya punya kesalahan, pasti ada kalanya lupa. Nah, tetapi kalau lupanya terlalu sering itu juga tidak baik, karena kan beberapa hari ini kan ibu pantau Rafka ada telat datang ke sekolah, atau ada beberapa kali yang tidak ada keterangannya kenapa tidak masuk sekolah. Itu dia makanya kenapa pada hari ini Rafka ibu panggil menemui ibu sekarang. Nah, ibu mau tahu sebetulnya penyebabnya itu karena apa, Nak? karena saya mengikuti klub futsal di malam hari sehingga membuat badan saya kecapean. Oh, jadi Rafka itu selain ada kegiatan di sekolah, ternyata ada tambahan lagi menjadi klub futsal. Betul. Nah, baik, itu sangat bagus sekali. Nah, kegiatan yang sangat positif. Tetapi berarti Rafka yang harus apa? Harus membuat jadwal yang tersusun, ya. Harus rapi. Nah, kemudian ibu mau tanya, apakah kamu pada saat bangun tidur tidak ada yang membangunkan? Ibu saya membangunkan, tetapi saya tidak mendengarkannya Oh, kenapa Rafka tidak mendengarkannya? karena saya
karena merasa badannya capek gitu ya. Iya, tetapi kan Rafka orang tuanya bekerja, berarti Rafka pun karena sudah besar berarti harus mandiri, betul ya? Baik. Nah, Rafka masih ingat tidak keyakinan di kelas kita itu apa? Masih ingat Bu, Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? datang sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah salah satu keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira menurut Rafka sudah melanggarnya atau belum? Sudah. Sudah. Nah, berarti kalau sudah dilanggar ada konsekuensinya, ya. Nah, kira-kira konsekuensinya pada saat kita membuat kesepakatan kelas itu apa konsekuensinya? Saya harus menyalin materi pelajaran pertama dan menambah materi dari referensi lain dan harus dikumpulkan oleh bu guru. Iya, baik. Berarti itu salah satu konsekuensi, tapi jadi positif ya. Berarti Rafka harus mencari referensi materi pelajaran, kemudian harus memberikan kepada teman-teman, atau sama seperti Rafka jadi mengajarkan kepada teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena Rafka itu kan salah satu anak yang berprestasi di kelas, dan ibu yakin Rafka akan menjadi teladan yang baik untuk di kelas kita. Betul? Iya, baik. Nah, berarti Rafka sudah dapat mengikuti kesepakatan kelas selanjutnya, dan ibu berharap kesalahan ini tidak akan terulang lagi ya nak ya. Baik, berarti Rafka harus tersusun lagi jadwalnya untuk sekolah, untuk les-les dan lain-lainnya. Baik, Rafka boleh kembali lagi istirahat, silahkan bermain lagi dengan teman-teman. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran setelah jam istirahat ya. Maaf ya Bu. Ya. Kamu tadi nyontek buku bahasa Indonesia aku ya pas pelajaran. Iya Zil, maaf tadi aku nyontek buku bahasa Indonesia kamu. Ini kan udah dibilang kalau belajar itu nggak boleh nyontek. Ya sih aku kesel sama kamu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Zila. Ya duduk nak. Tadi udah istirahat? Sudah Bu. Ya, ada makan ya. Nah, nanti ada jam pelajaran agama di jam kedua. Baik. Nah, sekarang ibu panggil ke kantor nih. Nazila, kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, soalnya tadi pas jam istirahat saya bertemu dengan Ani. Iya, tadi soalnya ibu sebetulnya ada laporan sih, gitu kan. Ibu mau konfirmasi dulu nih sama Nazila. Kata Aska tadi Nazila bertengkar dengan Ani. Nah, padahal ibu bingung. Ani kan biasanya sohibnya Nazila ya, besti lah ya kira-kira. Nah, kira-kira kenapa sih kok Nazila bisa kesel gitu sama Ani? Saya tadi pas saat pelajaran dia menyontek Bu. Oh, dia nyontek. Iya sih, kalau misalnya ibu jadi Nazila juga pasti ada rasa kecewa ya. Karena kan Ani teman, sahabat kita. Kenapa nggak nanya aja harusnya, atau minta ajarin mungkin ya. Mungkin Zila seperti itu perasaannya. Nggak apa-apa Zil, tetapi kalau misalnya kita kesel dengan orang lain, berarti kita tidak boleh ada kekerasan fisik, betul? Karena ibu selalu mengajarkan kita tidak membuli teman. Nah, berarti tindakan Nazila selanjutnya apa? Akan meminta maaf kepada Ani. Iya, sama-sama minta maaf mungkin ya. Nazila meminta maaf karena mungkin tadi ada sedikit keras dengan Ani, dan Ani mungkin nanti akan minta maaf kepada Nazila. Nah, kemudian Nazila sebetulnya masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa itu keyakinan Tidak kelas? boleh membuli teman. Nah, itu dia. Itu poin yang paling terpenting bukan? Di kelas kita tidak boleh membuli. Walaupun kita emosi, walaupun kita marah, kita tahan amarah kita bisa bicarakan dengan baik. Contohnya, misalnya Nazila bisa bilang ke guru, betul ya? Nah, kira-kira kalau kita sudah melanggar keyakinan kelas kita, ada konsekuensinya. Waktu itu kita buat konsekuensinya apa ya kalau kita melanggar keyakinan kelas kita? Harus merangkum satu pelajaran. Iya, berarti poinnya sebenarnya positif ya. Berarti materinya pengulangan lagi, Nazila pelajari lagi materi-materi yang mungkin belum paham dan dirangkum. Begitu ya Nazila.
Nazila ya. Ibu harapkan semoga kelas kita juga tidak ada bully-bulian. Nah, Nazila juga mungkin sebagai contoh nanti kedepannya teman-teman tidak akan seperti ini lagi. Baik ya? Oke, terima kasih Nazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafka Dian Santoso, anak murid Bu Erin. Kasih saya terlambat ke sekolah dan memakai seragam yang salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Fitri Amalia dan saya dari murid Bu Erin. Saya membuat kasus membuli teman karena dia menyontek dan saya dapat perhatian dari Bu Erin. Dan hidup itu harus rukun dan damai. Terima kasih Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.